Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah dan senang sekali nih banyak jamaah yang baru bergabung. Pokoknya belum terlambat untuk belajar pagi hari ini jamaah. Temanya bagus banget loh. Temanya adalah stop, jangan tambah gerakan sholatmu. Kalau goyang-goyang gimana sholatnya? Nah, aku punya tayangan nih. Seseorang yang sholat sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Silakan. Nah jamaah, dari tayangan ini sebenarnya banyak juga pertanyaan yang mau aku tanyain. Ini berhubungan juga dengan tadi pertanyaan Ustadz Maulana nih ke Ustadz Syam. Katanya kalau misalnya lagi saking husunya kadang suka goyang-goyang ya Ustadz ya. Suka goyang-goyang, terus Ustadz Syam juga bilang penghafal kadang-kadang suka goyang-goyang. Tapi kalau goyang-goyang kayak tadi itu gimana tuh? Oh, kita Batal harus apa enggak? Hukumnya seperti apa nih? berhusnudzon dulu. Berhusnuzon dulu. Tapi guru-guru Silakan Ustadz Maulana, Syam. Habib Abdullah, Mas Soni serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berhusnudzon bahwa yang ada di video tadi adalah orang yang memang tidak dalam keadaan sehat barangkali, namun hatinya sehat karena sebagaimanapun dia susahnya untuk bergerak, dia tetap untuk datang ke masjid karena hatinya lah yang berjalan ke masjid. Subhanallah. Sementara di antara kita banyak yang tubuhnya sehat, kemudian mampu untuk fokus, namun ternyata susah untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Itu husnudzon kami kepada orang yang ada di dalam video tersebut. Nah, namun pertanyaannya adalah ketika seseorang sholat ada penambahan-penambahan gerakan di luar sholat, gerakan asing yang ternyata bisa untuk membatalkan sholat. Ulama sepakat bahwa gerakan-gerakan asing yang tidak mempunyai maksud dan tujuan, maka ini bisa membatalkan sholat. Sepakat sebenarnya. Ya, contoh misalnya, Sami'allahu liman hamidah. Oh, gerakannya gitu ya? Iya, Oh. ditambah-tambahin, ya kan? Oh. Sami'allahu liman hamidah. Ya jadi kayak orang males banget gitu ya. Males-malesan, Ya digerak-gerakin tangannya setelah Sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya Allahu Akbar. Ini anak-anak muda biasanya kan colek-colek teman-temannya apa segala macam gini-gini atau apa gitu ya. Jadi itu yang membatalkan sholat. Namun kembali lagi dalam urusan fikih sholat itu mazhab Syafi'i termasuk yang paling ketat gitu. Jadi 3 gerakan asing yang dilakukan tanpa jeda atau berturut-turut itu membatalkan sholat. Contoh misalnya mau mengisi saf yang kosong tadi, harusnya bagaimana? Jangan sampai 3 langkah berturut-turut gitu. Jadi misalnya kosong di depan, maka 2 langkah aja cukup. Ya, 2 langkah. Ya, kalau misalnya orang yang di belakang saf kosong itu tidak ngerti, dia tidak maju, bagaimana? Apakah kita yang dari samping? Jangan, karena kebanyakan gerakannya. Kalau harus maju lagi, nyamping lagi baru maju kan itu kan terlalu banyak gerakannya. Jadi siapa yang mengisi saf yang kosong? Yang kiri kanannya merapatkan diri. Nah gitu. Jadi meminimalisir gerakan-gerakan asing di luar gerakan sholat. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang tidak sadar? Pada dasarnya khusyuk itu berarti rileks. Kemudian khusyuk itu bisa juga berarti fokus. Ada orang yang ketika dia bergerak justru malah fokus. Ya. Sama halnya dengan orang yang menutup mata, memejamkan mata atau membuka mata. Jadi Imam Nawawi mengatakan jikalau ada gerakan yang ternyata di luar sholat, namun itu bukanlah gerakan besar, itu hanya dihukumi makruh. Namun tidak membatalkan sholat. Contoh misalnya ada orang yang ternyata membaca ayat-ayat tentang azab seperti yang ditanyakan oleh guru kami tadi, atau imamnya membaca yang namanya ayat-ayat tentang azab ya, kemudian dikatakan naru jahannam khalidina fiha ya innaha sa'at mustaqarran wa muqama ya rabbana srif anna azab jahannam. Kemudian di belakang saking ininya terisak-isak
Itu kan bergerak-gerak Iya, iya, tubuhnya, iya, iya. itu bergerak-gerak tubuhnya karena terisak-isak tangis gitu. Mendengarkan ayat tentang adab jahanam, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, seburuk-buruknya tempat tinggal ataupun tempat transit gitu. Maka dia terisak-isak bergerak tubuhnya, maka ini adalah bukan gerakan yang disengaja. Sama misalnya penghafal Al-Quran yang terbiasa murojaah dengan gerakan tubuhnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang penting gerakannya adalah bukan gerakan yang disengaja untuk menggoyang-goyangkan badan sehingga dia terlalu banyak bergerak. Nabi SAW pernah untuk yang namanya menyingkirkan kerikil gitu untuk meratakannya saja, tapi jangan dipindahin satu-satu. Kalau dipindahin satu-satu terlalu banyak gerakannya. Kembali lagi bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang gerakan ini, namun yang kita ambil adalah ketatnya mazhab Syafi'iyah mengatakan jangan sampai 3 kali gerakan besar anggota badan yang besar, yakni di luar daripada gerakan sholat tadi. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz Syam kalau nangis lagi sholat tuh batal gak sih? Enggak batal, Enggak kecuali kalau air matanya menetes lalu dijilat baru batal. Apalagi pas puasa ya. Apalagi pas puasa. Batal puasa, batal juga sholatnya ya. Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi yuk jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz, lagi sholat, tiba-tiba nguap. Oh, begitu. Terus kayak dia mau nutup mulutnya gitu. Atau lagi sholat tiba-tiba, waduh mau bersin nih gitu kan. Oh gimana ya cara nutupnya nih. Kanan kiri ada orang. Nah itu nambah gerakan sholat yang ngebatalin apa enggak tuh. Tahu nggak Ustadz Maulana? kalau Sony tanya itu Iya. ekspresinya ya sinetron banget. Sinetron. Iya gimana Ustadz Maulana? Baik, Silakan. izin Ustaz Habib, maaf, Masya Allah, tabarakallah. Nah buat kita semua menarik sekali karena ini adalah keseharian yang terjadi dalam salat kita. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri kita. Contoh menguap dan bersin. Kalau berbicara tentang menguap, ini dalam salat sebaiknya ditahan. Sebaiknya ditahan. Menguap itu bagaimana caranya ditahan? Karena kenapa? Karena itu sungguh setan masuk. Setan yang masuk ya. Jadi artinya apa? Ini saya punya guru, Allah yarham Andre Guruta Nasir Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur. Itu nama saya juga karena nama saya namanya beliau diambil untuk nama saya. Itu berapa guru saya langsung menceritakan, Allah yarham Andre Guruta pendiri Pondok Pesantren Al-Mahdah. Saya katanya beliau tidak pernah kami murid-muridnya melihat guru kami menguap. Itu kelebihannya guru Andre Guruta Nasir Sunnah Kiai Muhammad Nur. Tidak pernah murid-muridnya dari sekian orang, tidak ada satupun orang yang pernah melihat guru tak menguap. Kebayang enggak itu? Nah, jadi tahan. Nah, bagaimana kalau menguap dalam salat? Maka menguap dalam salat, kalau harus menutup mulut, saya izin membuka, saya agak jauh dari teman-teman. Ya. Menguap itu harus menutup mulut, berusaha dengan menutup mulutnya atau pakai tangan. Ah, ini bagusnya kalau tangan, sebaiknya tangan kiri ya. Gini. Atau begini boleh. Ya, tapi paling amannya begini. Dan tangan kanan. Bahaya kalau tangan kanan, nanti salaman sama orang. Iya, aduh. Ya, jadi sebaiknya menguap itu pakai tangan kiri. Dan menahan supaya mulut tidak terbuka. Menahan supaya mulut tidak terbuka. Karena ini bahaya. Ketika kita menguap, wow, keisap kita, Kesedot. kesedot. Oh. Kita itu candaan kita di pesantren dulu. Kalau ada teman-teman menguap, kita langsung. Iya benar. Waktu kecil juga gitu, betul. Oh kecil gitu. Iya. Gitu. Jadi, dan ingat menguap itu bisa jadi membuat orang ikut juga menguap. Coba kalau Iya, satu nular. nular, satu menguap pasti ikut menguap. Oh, apalagi jangan sampai menguap sampai mengeluarkan suara. Saya contohkan. Nah itu jangan. Kalau perlu tidak ada yang tahu kalau kita menguap. Apalagi kalau apalagi bersin. Nah, justru bersin itu bagus. Hah? Justru bersin itu bagus. Karena bersin itu menolak virus, menolak penyakit yang akan masuk padanya. Orang yang sakit kepala tiba-tiba, keenakan saya ya.
Tapi biarlah masih mau praktek lagi. Iya kan bersin nih kalau sebelahnya ada orang apalagi tuh gimana Nah tuh? kalau bersin sebaiknya membaca suku pujian. Nah kalau puji-pujian itu boleh enggak dalam salat? Jawabannya boleh. Karena dalam posisi tapi jangan terlalu gede. Sino, alhamdulillah dijawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi sebaiknya tidak mengapa dia mengucapkan amdalah baik di luar salat termasuk di dalam salat. Itu aman karena termasuk memuji Allah. Sekali lagi termasuk memuji Allah tapi jangan sampai kita saling balas membalas. Kalau Iya. gerakannya ditutup gitu kenapa tuh? Bagus pertanyaannya bagus. Gimana kalau dia menutup pakai tangan? Jawabannya boleh. Boleh. Karena memang disunatkan. Disunatkan untuk hasyina gitu. Karena maaf ya jangan sampai juga menularkan apalagi ini sekarang kan zaman Covid. Nah, jadi enaknya itu bersin itu Nabi menyukai bersin. Nah, Nabi menyukai bersin. Makanya kenapa bersin itu? Karena sekali lagi menolak virus yang masuk pada diri kita ataupun penyakit sehingga kita aman. Nah, jadi jangan sampai paling tidak enak itu kalau kita nggak jadi bersin. Iya rasanya nggak enak hati benar. ini kalau tidak jadi bersin. Sakit hati? Sakit hati. Kalau saya sakit hati. Oh ya Allah. Saya apa sih dia? Kan kadang-kadang kita mau bersihin tiba-tiba dilihat orang nggak Iya, jadi. Gitu. Oh kalau Satmaulana sakit hati kalau nggak jadi bersin ya Allah. Itu adalah sesuatu anugerah. Menurut saya sih anugerah. Kenapa? Sesuatu yang membahayakan masuk pada diri kita tapi tertolak dengan adanya bersin. Ustaz Maulana baperan ih. Baperan ya? Sakit Nggak jadi hati, bersin aja nggak sakit jadi hati ya? Sakit hati saya Serem pernah banget nih. Ustaz Maulana berarti kalau misalnya mau bersin ditutup nggak ngebatalin sholat ya? Enggak batalin. Nggak apa-apa ya, Iya. nguap juga nggak apa-apa ya Ustaz ya. Karena demi kebaikan orang ya. Demi kebaikan buat orang lain ya. juga. Baik Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Stop lagi. penjelasannya. Apa? Tapi bersihnya kalau nutup pakai tangan kiri lagi. Oh tutupnya pakai tangan kiri ya, jangan pakai tangan kanan terus pakai tangan orang lain yang di sebelahnya ya. Itu lebih nggak boleh lagi dosa batal jemaah. Ada lagi ilmunya Sony ya. Pakai tangan orang lah. Iya, baik, jamaah kalau misalnya bersin nguap tadi udah dibahas. Kalau gatel gimana nih jamaah? Kita tanya sama Habib Abdul. Habib, kalau gatal mungkin kalau pakai tangan, kalau gatal di tangan masih bisa ya Bib ya. Tapi kalau kayak di kaki apa segala macam tuh garuk tuh gimana Bib? Itu Batal ya. nggak Bib nama gerakan sholat nggak Bib? Gimana cara garuk dalam sholat? Itu dia. Iya, siap, Mohon siap. penjelasannya Habib Abdullah Boleh, silakan. siap Bang Sony. Izin guru Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah kita masih semangat nih mendengarkan pelajaran-pelajaran yang penting sekali di pagi hari ini. Nah, bagaimana cara kita menggaruk sesuatu yang gatal tubuh kita ataupun ada hal yang menempel bakteri dan lain sebagainya ketika kita di dalam sholat. Baik, di sini saya akan sampaikan yang pertama bahwa kita perlu tahu dulu apakah kita menggerakkan tubuh ini dengan anggota tubuh yang besar. Ya, anggota tubuh yang besar. Karena ada batasan-batasan seseorang itu bisa nggak batal. Ada juga batasan yang akhirnya membatalkan seseorang di dalam sholat. Di antaranya apa? Yang pertama adalah kalau dia menggunakan anggota tubuh yang besar. Jadi kalau misalnya garuknya pakai satu lengan, nah itu bisa batal. Cara garuknya gimana? Cara garuknya pakai asabe, pakai jari-jari. Ya, misalnya gatal. Jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Mohon maaf nih ya, saya contohin misalnya gatalnya di sebelah sini. Ya. Kita mau garuk, gimana caranya? Nah itu gini dulu ya. Bikin inkito, bikin apa? Inkito. Terputus-putus. Jadi enggak berturut tuh. Turut. Turut. Gini dulu, baru gini. Nah ini gatalnya di sini. Nah kelihatan enggak garuk? Jarinya doang. Jarinya aja yang garuk ya. Oh. Nah itu cara menggaruk ketika di dalam sholat. Kemudian apa? Kemudian juga an la yakuna min syiddatil khauf. Kalau seandainya dia nggak membatalkan,
Salah satu yang nggak membatalkan kalau seandainya dalam keadaan sidatul khauf, dalam keadaan peperangan. Orang bebas saja gerak. Gerak mau kemana, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Karena apa? Karena tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Kemudian juga di antara yang tidak membatalkan kalau lagi di safar. Sholat sunnah safar, sholat sunnah safar yang maksudnya di sholat sunnah safar di atas kendaraan. Kita kadang-kadang pengen sholat, Masya Allah Ustadz Maulana kadang-kadadang perjalanan ya Ustadz ya. Dari sini ke Turki, dari sini ke Uzbekistan, dari sini kemana gitu kan kadang lama. Kita pengen ibadah diantaranya ngerjain sholat di atas pesawat. Nah sholat di atas pesawat tersebut kalau seandainya ada gerakan-gerakan yang kita terpaksa bergerak tidak membatalkan daripada sholat. Kemudian juga tidak termasuk daripada pekerjaan yang darurat. Kayak apa darurat? Misalnya kita nih harus bergerak 3 gerakan secara berturut-turut dan itu gerakannya misalnya harus cepat. Kayak apa? Kita lagi sholat, Mas Soni lagi sholat misalnya. Ya. Lagi sholat, tiba-tiba ngelihat Ejas di situ mau jatuh. Udah di pinggir pinggir teralis misalnya, tangga. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri banget. Ngeri. Nah itu Mas Soni nggak apa-apa langsung nolongin Ejas. Oh itu langsung sana tolongin Iya, langsung tolongin. Nah itu nggak masalah dan tidak membatalkan daripada sholat. Nah ini kalau gatalnya di kaki gimana? Oh iya Nah, kalau di kaki gimana? Kan panjang tuh Bib. Angkat pelan-pelan ya. Pelan-pelan angkatnya. Kakinya yang diangkat. kakinya Iya, diangkat. kakinya yang Saya kira diangkat. nunggu ruku. Ya Allah. Kalau nunggu ruku juga boleh. Lama. Tapi kalau misalnya bacanya 1 juz nggak? Oh, baik. Masya Allah Habib terima kasih untuk penjelasannya Ya, Masya Allah, Habib. barakallah. Tapi Ustaz Syam waktu aku gatel Apa? sama virus dicolok mata aku. Oh itu beda gatalnya itu. Itu gatal urusan yang lain. Itu Dasar namanya laki-laki jelalatan. gatel ya begitu. Itu Ustaz paham ya. Paham dong, Ustaz. Padahal gak janjian. Padahal gak janjian asik. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk Allah, penjelasannya. Masya Allah, Jamaah barakallah. jangan kemana-mana loh. Abis ini kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama jamaah ya. Gak lama kok tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.